Pertama ngajar di kelas? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 tahun. Kelas 5 ini saya 2 tahun ini. 2 tahun. Berarti kemarin kelas 2 ya 2 tahun. Jenengan pas kesini sudah sekolah ramah anak belum? Belum. Jadi Belum. saya masuk sini itu kan waktu masih belum. Oh belum. Alhamdulillah tuh masih gabung sini. Oh masih unggulan masih gabung. Belum ada program sekolah ramah anak. Ya penerapannya di sini seperti apa Bu? Nah, sekolah ramah anak. Mulai kalau sekolah ramah anaknya dari kantin ya Pak. Kantin. Yang dulunya awalnya jajannya bebas, sekarang ada kantin sehat yang aturannya tidak boleh jual minuman-minuman seperti manis. Terus yang serbuk-serbuk kayak bumbu pedas. Berarti ada yang ngawasi ya? Ada. Memang dari sekolahan sudah kasih sertifikat sama kantin sama penjualnya harus makanan sehat. Ada pedagang enggak? Pedagang apa? Biasanya kan Jangan luar. ada yang luar. Kalau sebenarnya sih masih. Ada. Di luar biasa. Jualannya di luar. Di luar. Tapi yang itu bisa terkontrol enggak? Kalau sekarang kayaknya Iya. karena Adalah saking banyaknya nih. Iya. Kita itu terbatas di apa ya? Kan gedungnya depan sama belakang. Belakang. Dan akses keluar dari madrasah itu banyak. dan memang nggak ada pintu gerbang kan depan kan. Nah, itu Jadi pedagang ini bebas. bebas. Andai kata tertutup itu kan masih bisa, masih kita. Iya, kalau tertutup. Ya kendala kita mau melarang orang jualan juga. Iya. Boleh rezeki kok dilarang. Nah, itu memang jadian. Di sekolahan saya juga begitu sih. Mau mesti komentarnya orang-orang sama itu boleh rezeki di Gitu lah. Jadi yang kita fokuskan ya di kantin dulu nih Pak. Dimulai dari kantin sehat itu dulu. yang untuk yang itu sekolah ramah anak ya. Kalau sekolah ramah anak, program sekolah ramah anak diintegrasikan dalam pembelajaran ada enggak misalnya gitu. Dalam Apa? itu hukuman. Ada apa di RPP-nya ada atau Sekarang umur ya Pak, makanya yang mobil Iya. itu ya. Ada sih kalau untuk sementara ini kita kalau di pembelajaran dulu kan sering ya Pak kayak kasih hukuman ke anak iya itu suruh diri atau kasih denda itu kan setelah ada penerapan secara ini udah nggak boleh. itu nggak boleh. Kalau ada hukuman yang Hukuman yang seperti suruh baca istighfar berapa kali apa nulis. Kalau anak-anak yang kelas bawah biasanya suruh nulis. Jadi guru nulis satu astagfirullahaladzim kan anak-anak nulis berapa kali. Kalau yang besar-besar ya dihukum dengan membaca itu bisa. Atau suruh praktek jamaah paling depan. itu hukumannya itu. Hukumannya yang penting. Pernah ada komplain dari wali murid enggak? Hukuman seperti itu. Hukuman yang Iya, kayak baca. Kalau dulu malah pernah karena ada anak yang tidak pakai sepatu waktu jajan itu dihukum suruh berdiri di depan bendera itu hukumannya seperti itu harusnya mau dikasih tahu atau disuruh ngaji bahkan seperti itu usulan Jadi ya. Yang penting orang tua juga nggak komplain tau dengan saya suruh baca berapa kali. enggak kalau ini sih Bentuk sosialisasinya SRA ada nggak ke wali murid, ke anak-anak? baru ke anak-anak kalau disosialisasikan itu kemarin tentang membuang sampahnya juga itu kalau membuang sampah itu yang biasa kalau SRA sih belum kalau
wali murid juga belum. Ke wali murid kalau sekolahan ini sekolah ramah anak harus begini. Ada enggak sosialisasi ke wali murid? Oh itu kayaknya waktu masuk pertama ya, tapi itu kan hanya kepala sekolah, wakil sama wali murid, nggak semua guru. Tapi ya maksudnya orang tua tahu kan kalau sekolah ini sekolah ramah anak gitu. Karena itu juga bentuk itu ya Pak, promosi kita PPDB. Iya, jangan menarik perhatian wali murid. Jadi kan pernah melihat anak merasa tidak aman atau tidak nyaman saat belajar, tindakan guru apa misalnya ada, pernah enggak? Nah, jadi kalau di kelas C ini kan mayoritas itu Pak. Nah, dulu kelas 2 saya kan kelas A dan sekarang saya mengampu yang C, jadi saya tahu perbedaannya. Yang di C itu kebanyakan anaknya itu banyak yang pendiam. Kadang pendiamnya itu gimana nih? Diamnya yang nggak mudeng atau paham itu kita juga kan. Nah, dari diamnya itu mereka ada beberapa anak ini yang sering dibully dengan temannya. Oh ternyata karena dibully. Iya. Biasalah, kayak diojek-ojek. Nah gitu kan mereka mungkin dia merasa nggak nyaman. Nanti kalau anak ini nggak cerita sama saya, biasanya orang tua WA ke saya. Kalau anak saya tadi katanya dikatain temennya gitu. Kayak gitu ada. Dan saya juga pernah secara langsung melihat anak ini dia tidak ada yang mau menemani. Nanti saya biasanya pendekatan. Jadi kalau istirahat, kok itu saya full, saya seringnya memang akan di kelas. Ya. Biar saya tahu kondisi kelas dan anak-anak bagaimana. Karena di kelas 5 itu sering kayak geng-gengan Mbak biasanya. Yang putri ya. Itu saya biasanya biar mereka tidak seperti itu. Saya di kelas, biasa makan buka bersama. Nanti saya sedikit-sedikit sambil kasih nasihat mereka, teman nggak boleh. Itu kasihan yang sendirian, nanti dia jadi nggak semangat sekolah. Jadi ada yang dikucilkan. Iya. Karena nanti kalau sudah sampai ke orang tua, bilangnya nggak mau berangkat sekolah, di kelas nggak ada temennya, diajak temennya gitu. Jadi itu termasuk cara bimbingan untuk membangun hubungan interpersonal dengan siswa. Jadi lebih baik istirahat lebih sering di kelas. Iya, saya lebih sering di kelas. Lebih banyak interaksi ke mereka. Tapi tak mancing-mancing biasanya Pak. Mancing-mancing ngajak ngobrol, ngajak curhat. Nanti mereka kalau sudah nyaman kan akhirnya cerita semua. Dalam bimbingan dalam memberi tugas pelajaran ke anak, apakah pembelajarannya ada mengenal berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ada pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa, semua tingkat perkembangan anak. Jadi misalnya begini, bimbingan mengajarkan satu materi bahasa Indonesia misalnya, atau tematik lah itu. Jadi tugasnya itu terserah atau sesuai kemampuan anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sukanya menulis, maka nanti dia produknya itu dia mengarang, membuat tulisan lah. Ada yang sukanya menggambar, nanti hasil tugasnya itu juga gambar dia. Kayak yang sesuai minat mereka. Ya sesuai dengan minat mereka juga bisa. Dulu pernah saya pernah di kelas 4 itu tentang perubahan energi itu. Kan ada yang perubahan energi. Jadi saya memberi tugas ke anak-anak. Jadi ada yang menceritakan tentang pengalaman. Jadi dia pakai narasi. Kemudian ada anak yang sukanya gambar, maka dia gambar dipasangi. Perubahan energi listrik jadi
Ya itu dia menjelaskannya dengan gambar. Kalau di kelas 5 ini sih kemarin seni ya Pak. Yang seni. Seni itu kayak itu contohnya kan membatik. Saya membuat beberapa printeran kertas, ini tugas membatik ini saya print beberapa lembar yang berbeda, dan itu saya ya Contoh. enggak Pak, ini ada beberapa kertas, silahkan kamu pilih motif yang kalian sukai dan silahkan kamu warnai sesuka hati kalian. Iya itu termasuk diferensiasi sesuai dengan keinginan. Sesuai ya. Iya sesuai dengan keinginan anak. Ini dengan mengalami sekolah ramah anak mulai tahun berapa berarti di sini? Tahun berapa ya? Dia 2020. Kan sudah dapat piagam 2 kali. Tahun 2012 berapa itu? Ada beban tersendiri enggak buat panjenengan dengan label SRA gitu. Atau biasa saja? Beban untuk biasanya sih enggak, mungkin bebannya di awal administrasinya itu ya. Karena kan banyak sekali. Cuma untuk wujudnya sekarang sih enggak, karena memang perubahannya dikit sendiri ya Pak. Kayak setiap guru, karena anak juga jajan itu nggak boleh pakai plastik, gurunya kan juga kewajiban itu yang kebiasaan yang kadang agak berat ya. Awalnya agak berat sih karena belum terbiasa Pak jajan pakai mangkok sendiri. Terus sampai jadi gurunya itu sampai dibelikan wadah ini. Kalau anak-anak bawa sendiri. Iya dari rumah, kumpulin di kelas. Nanti kalau habis dipakai dicuci sendiri. Cuci sendiri, ditaruh di lemari lagi, tidak dibawa pulang. Jadi dikasih nama satu-satu. Enggak, menurut saya nggak terbebani sih Pak, malah lebih menyenangkan dan lebih nyaman seperti itu. Karena sampah juga nggak terlalu banyak. Pembelajaran juga yang awalnya setiap hukuman seperti itu menjadi ya lebih banyak positifnya lah setelah ada SRA-nya. Apa saran panjenengan untuk meningkatkan penerapan sekolah ramah anak ke depan? Sarannya apa menurut panjenengan? Apa yang Sarannya sih lebih meningkatkan sarana dan prasarannya dulu sih Pak, untuk biar lebih efektif lagi. Salpras. Iya, salprasnya itu. Misalnya apa ya? Ya seperti keamanannya tadi sih, gerbang kita kan juga belum. Ada gerbang. Gerbang. Biar lebih terkendali. Nggih. Nah, susah kalau sekolahan itu berurusan dengan orang luar. Iya. Apalagi pedagang kaki lima yang ada nggak mau tahu. Tahunya ya ada temannya laris sih. Kalau seperti di unggulan itu kan bisa efektif Pak. Iya. Karena di sana ada satu pintu. Dan Ada gerbangnya itu ya. Iya, ada gerbangnya, ada satpamnya di luar. Jadi bisa benar-benar efektif. Terus kalau itu berarti kantinnya full di dalam Iya, di dalam. dan tidak ada pedagang luar masuk ya. Karena kalau di unggulan itu sudah pakai catering sendiri Pak. Makan siang itu sudah disediakan dari sekolah. Kalau kita kan belum bisa. Karena kan banyak. Kalau di unggulan kan dari SDM orang tua juga menengah ke atas. Kendalanya kita tuh seperti itu Pak, kayak lomba-lomba nggih. Itu kalau gratis orang tua pasti semangat ya ada apa-apa, tapi kalau ada biaya kadang ada keberatan. Tapi kalau yang di sana yang di Kalau unggulan yang di unggulan orang tua. semua. Iya. Kalau yang di reguler kendalanya sih itu kalau ada lomba-lomba ya di biaya lah. Ya. Menarik orang tua juga Iya. enak.